Bapak kemudian mengkonklusikan bahwa oleh karena itu maka kita perlu impor. Ini saya tolak ini Pak. Orang Maluku saya tolak Pak, karena ini mencederai rakyat. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Ustadzah Sa'diyah. Kami persilakan Ustadzah. Terima kasih Kiai Hasan, Pak Ketua kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, bapak-bapak dari asosiasi yang saya hormati, mendengar penjelasan yang disampaikan tadi, saya agak kaget Pak. Ini terus terang yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi bahwa Indonesia sebagai daerah tropis ya, punya jenis ikan yang banyak, tetapi untuk jenis-jenis tertentu itu masih sedikit gitu ya. Kira-kira tadi yang disampaikan seperti itu ya. Ya, mungkin itu asumsi berdasarkan kajian ilmiah Pak, mungkin ya. Karena kenyataannya, faktanya itu di laut itu tidak Pak. Di Maluku Pak ya, di Maluku ini kami orang-orang pulau, orang-orang nelayan yang masyarakat selalu menyampaikan, dan ketika kita berkunjung pada saat musim tertentu ikan ya, itu banyak ikan yang ditangkap nelayan untuk jenis-jenis tertentu itu sangat banyak jumlahnya, dan karena tidak ada penadah itu dibuang ke laut Pak. Sudah dijaring dalam jumlah yang banyak, dibuang ke laut gitu. Jadi pernyataan yang tadi itu di daerah mana Pak di Indonesia ini? Karena Maluku itu Indonesia Pak. Asosiasi hadir di sini, harus ada solusi, harus ada jawaban untuk persoalan-persoalan seperti ini. Kita bicara tentang hulu dan hilirnya sekaligus gitu, dan besok untuk kebijakan-kebijakan strategisnya akan di eselon 1 Pak Ketua. Olehnya itu perspektif bapak-bapak yang hadir, yang ada di sini ini mempengaruhi langkah tindakan Bapak. Itu adalah gambaran dari perspektif bapak-bapak. Perspektif yang salah akan menghasilkan tindakan yang salah pula gitu. Oleh karena itu ini catatan Pak. Catatan yang kedua adalah tentang rumput laut tadi Pak. Rumput laut kita ini sebagaimana tadi disampaikan itu memang di dalam makalah yang disampaikan kepada kami ada beberapa catatan-catatan ya terkait dengan kendala-kendala. Tapi catatan kami di masyarakat, bapak-bapak sekalian, masyarakat itu kesulitan Pak, kesulitan untuk memasarkan rumput laut mereka. Nah, ini bagaimana asosiasi berperan di sini untuk menjamin pasar, jaminan pasar untuk menampung hasil-hasil yang memang sudah dibudidayakan oleh masyarakat. Luas laut kita ini memang ada daerah-daerah yang saya yakin kalau kita punya data, mungkin kalau ada data kita buka biar lebih jelas dan terang gitu. Mana saja di kawasan-kawasan Indonesia ini yang itu adalah areal-areal pengembangan rumput laut, sehingga secara kuantitatifnya maupun kualitatifnya kita tahu bahwa jenis-jenis tertentu cocok untuk daerah di sini, jenis-jenis tertentu cocok untuk daerah-daerah yang di sini. Yang selama ini terjadi kan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak tadi, senior kami tadi Pak, bahwa pengusaha-pengusaha ini kan pemain-pemain pasar ini memang berafiliasi dengan Filipina kok Pak. Ketidakjelasan di rantai hilirnya Pak. Jadi semacam ada permainan pasar gitu. Di Filipina dikembangkan besar-besaran, nanti di sana
terus nanti permintaan di Filipinanya selesai, barulah bolehlah di dalam negeri, di Indonesia gitu. Sementara hasil panen dari masyarakat menumpuk, masyarakat berteriak, kami sudah usaha susah-susah dengan bantuan dari pemerintah, pemerintah kasih bantuan ke koperasi-koperasi nelayan, ke masyarakat pelaku-pelaku nelayan di tingkat lokal gitu. Pada saat panen harga jatuh karena ada permainan di tingkat hilirnya.